Baik, kembali lagi bersama saya, dan kali ini kita akan membahas contoh soal terkait dengan trigonometri. Nah, contoh soal yang saya maksud ini saya peroleh dari grup diskusi matematika di Facebook, ya. Jadi ada siswa yang menanyakan tentang tugasnya soal trigonometri, dan kali ini saya akan mencoba membahas tentang soal tersebut. Sebelumnya kita lihat dulu bentuk soalnya. Nah, ini adalah bentuk soalnya. Jadi diberikan soal dua nomor seperti ini, lalu disuruh menentukan berapa nilai dari cos, kosekan, kotangen, sin, dan juga sekan dari tiap sudut yang dimaksud. Oke. Jadi saya coba copy ke Paint. Oke. Nah, ini soal yang dimaksud. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan soal ini ya. Baik. Kita mulai. Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, kita perlu mengetahui dasar-dasar trigonometri. Nah, karena itu sudah saya siapkan materi terkait dengan dasar trigonometri. Nah, ini akan memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal ini. Oke, baik. Ini adalah dasar trigonometri yang dimana sebelumnya kita sudah mengenal tentang Pythagoras, dan di sini adalah bagaimana menentukan nilai dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan juga kosekan dari sudut theta. Oke, yang pertama itu sinus theta. Itu besarnya atau nilainya itu adalah ditentukan dengan perbandingan antara sisi tegak dan juga sisi miring. Atau sisi tegak ini saya simbolkan dengan Y, dan sisi miringnya saya simbolkan dengan R. Lalu sisi sampingnya itu adalah X. Jadi sin theta itu adalah perbandingan antara Y per R, atau sisi tegak dengan sisi depan dan sisi miring. Yang kedua itu adalah cos theta. Cos theta itu adalah perbandingan antara sisi samping dan juga sisi miring, atau X per R. Lalu yang berikut itu adalah tangen theta. Nah, tangen theta ini sebenarnya adalah perbandingan antara sinus theta dan juga cos theta, ya. Nah, jika diuraikan maka kita akan memperoleh hasil Y per X. Oke. Nah, ini bisa dicari sendiri dan memasukkan nilai dari sinus theta dan juga cos theta, ya. Selanjutnya ada kotangen theta, di mana itu adalah perbandingan antara cos theta dan juga sin theta. Dan jika diuraikan maka akan kita peroleh X per Y. Lalu yang berikutnya itu adalah sekan theta. Sekan theta ini adalah 1 per cos theta. Yang jika diuraikan maka kita akan peroleh R per X, atau sisi miring per sisi samping. Oke. Dan yang terakhir itu adalah kosekan theta. Di mana kosekan theta itu adalah 1 per sin theta, dan kalau diuraikan akan kita peroleh R per Y. Oke, demikian ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah tetanya ini yang perlu untuk diperhatikan ya, karena ini yang akan menentukan letak dari sisi samping, sisi depan maupun sisi miring. Oke. Baik. Saya langsung saja ke contoh soal yang tadi ya. Nah, ini adalah contoh soal yang tadi. Kita lihat contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama itu diberikan sebuah segitiga siku-siku seperti ini ya. Sebentar saya menggambarkan segitiga siku-siku yang dimaksud. Oke, bentar ya. Hapus dulu. Ini nomor 1 ya. Saya tuliskan nomor 1. Kenapa seperti ini? Sebentar kita cek. Ya, terbalik ya. Sorry, ini rotate-nya. Oke, seperti ini. Apakah sudah sama? Ya. Nah, soal nomor 1 seperti ini bentuknya.
di mana di sini adalah siku-sikunya. Lalu ini adalah titik A, B, dan C. Oke, lalu nilai dari AB ini adalah 6 dan nilai BC ini adalah 4. Oke. Baik, yang ditanyakan itu adalah berapa nilai dari kosekan C, cos C, kosekan A, dan juga kotangan A. Oke. Jadi yang pertama ditanya cos C, kosekan A, dan juga kotangan A. Oke. Berarti yang sudut akan dicari itu adalah sudut A di sini. Theta 1 di sini, yang ini akan dicari. Lalu ada juga sudut C di sini. Saya sebutnya theta 2. Oke, baik. Nah, berdasarkan soal ini, kita sudah mengetahui bahwa nilai dari AB itu 6, nilai dari BC itu 4, dan yang perlu kita cari adalah nilai dari AC. Karena nilai dari AC belum diketahui, maka kita akan menggunakan persamaan Pythagoras untuk menentukan nilai AC. Karena ini yang akan berguna untuk kita menentukan nilai dari sudut A, sudut dan juga sudut C. Oke, kita pertama menggunakan Pythagoras untuk menentukan panjang AC. AC ini sama dengan akar, menggunakan persamaan Pythagoras, akar dari AB pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. Oke. Lanjut, ini AB-nya itu nilainya adalah 6 di pangkat 2 ditambah dengan 4 di pangkat 2. Maka hasilnya adalah 36 ditambah 16. Oke, maka kita akan peroleh akar dari 36 ditambah dengan 16, maka kita akan peroleh 52. Oke, akar 52. Ini pun boleh disederhanakan menjadi 2 akar 13. Oke. Jadi sini saya tuliskan ini nilainya adalah, ini kita peroleh nilainya adalah pakai warna merah ya. 2 akar 13. Oke. Seperti itu yang untuk langkah yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita memperoleh nilai dari AC, kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan soal-soal yang ditanyakan. Baik, kita akan ngecek lagi soal yang dimaksud. Yang pertama itu, kita diminta menentukan nilai dari cos C. Oke. Sini saya menggunakan tinta merah ya. Nah, itu diminta menentukan nilai dari cos C. Oke. Nah, untuk memudahkan kita, maka segitiga di samping ini akan saya ubah, karena yang ditanyakan ini adalah nilai dari sudut C, cos dari sudut C ini. Nah, ini ya. Dan di sini kita simbolkan dengan theta 2. Baik, saya coba menggambarkan lagi segitiga di samping. Kalau ini segitiga ini saya putar, maka akan saya peroleh segitiga baru, bukan segitiga baru ya, segitiga yang sama, teman dengan posisi yang diputar 90 derajat ke kanan. Maka di sini adalah C, di sini B, dan juga di sini A, di mana sisi miringnya itu nilainya adalah 2 akar 13, sisi depannya itu 6, dan juga sisi sampingnya 4. Nah, sebelumnya kita sudah peroleh bahwa cos theta itu nilainya adalah perbandingan antara X per R. Ya. Oke. Nah, dari segitiga ini saya menentukan bahwa ini adalah X. Oke. Lalu ini adalah R. Ya. Ini adalah Y. Sehingga cos theta sama dengan X per R ini kita ganti dengan cos C. Cos C sama dengan X per R. Oke. Berarti X-nya ini saya masukkan nilainya di sini yaitu 4. Dibagi dengan R. R-nya itu adalah 2 akar
13. Sehingga kita akan memperoleh 4/2 akar 13, kita dapatkan 2/akar 13. Ya, ini adalah nilai dari cos C, 2/akar 13. Oke, demikian. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari pertanyaan berikutnya yaitu nilai dari kosekan A. Oke, nilai dari kosekan A. Baik, yang pertama ini saya hapus dulu. Bagian B itu ditanya nilai dari kosekan A. Oke. Sama dengan bagian A tadi, untuk kosekan A saya menggunakan cara yang sama, yaitu segitiga ini saya gambarkan lagi. Ya, saya putar segitiga ini 180 derajat, maka saya peroleh seperti ini. Segitiga barunya, di mana ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Nilai dari BC adalah 4, nilai dari AB itu adalah 6, dan nilai dari AC-nya itu adalah 2 akar 13. Nah, yang ditanyakan adalah kosekan dari A. Ini tetanya di sini. Yang kita simbolkan dengan theta 1. Baik. Sebelumnya itu kita sudah pelajari bahwa kosekan theta hasilnya itu, atau nilai dari kosekan theta sendiri itu adalah perbandingan antara 1 per sorry, bentar. Oke, 1 per sin theta. 1 per sin theta. Nah, oleh karena itu kita tinggal menggantikan ini. Oke, 1 per sin theta, atau bisa kita tuliskan juga atau uraikan 1 per sin theta ini kita akan memperoleh R per Y. Ya, silahkan diuraikan untuk mendapatkan R per Y ya. Karena ini 1 per sin theta, berarti 1 per sin theta-nya sendiri adalah Y per R. Maka kalau 1 per Y per R, kita akan mendapatkan R per Y. Ya. Lalu kita akan menggantikan di sini dengan cos A. Oke. Maka kita peroleh ini adalah bukan cos A ya, kosekan A. Kosekan A adalah R per Y, di mana R-nya itu 2 akar 13. 2 akar 13. Oke. Lalu kita bagi dengan Y-nya itu adalah 4. Oke. 2 akar 13 per 4. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2 akar. Ya. Itu nilai dari kosekan A. Oke, demikian untuk bagian B-nya. Nah, kita lanjutkan bahwa untuk pertanyaan bagian C-nya itu adalah ditanya kotangen A. Oke, kotangen A ya. Yang ini saya hapus dulu. Oke. Bagian C itu yang ditanyakan adalah kotangen A. Oke. Nilai dari kotangen A ya. Ya, sama seperti tadi. Ini gambarnya saya gambarkan lagi segitiga ini. Jadi, harusnya tidak dihapus tadi ya. Oke, kotangen A. Nah, sebelum kita memperoleh juga bahwa kotangen A itu, kotangen T bandingan antara cos theta per
atau yang akan kalau kita uraikan, kita akan memperoleh bahwa ini sebenarnya cos theta per sin theta akan kita peroleh X per Y. Oke. Nah, persamaan ini kita ganti dengan kotangen A. Ya. Kotangen A. Kotangen A sama dengan X per Y, di mana X di sini adalah dibagi dengan Y-nya adalah 4. Oke, 6 per 4. Atau 6 per 4 kita sederhanakan menjadi, kita bagi masing-masing dengan 2, berarti kita peroleh 3 per 2. Ya, Anda sampai 6 per 4 saja sebenarnya sudah betul ya. Tapi kalau Anda mau menyederhanakan, maka kita akan peroleh 3 per 2. Oke, demikian ya. Untuk bagian A, B, C sudah kita kerjakan ya. Nah, untuk bagian nomor 2, nah ini sebenarnya sama cara mengerjakannya, dan silakan Anda mengerjakan sendiri ya. Nomor 2 ini caranya sama dengan cara mengerjakan pada bagian nomor 1 ya. Silakan coba dikerjakan sendiri ya. Oke, demikian.